Pada video kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau sebaiknya jangan dilakukan oleh seorang pengawas TPS. Subscribe dan aktifkan notifikasi untuk terus bersekolah. Sebagaimana kita ketahui, pengawas TPS adalah bagian dari pengawas pemilu, bagian dari pengawas pemilihan yang ditugasi untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di tempat pemungutan suara, terutama pada hari pemungutan suara tanggal 9 Desember tahun 2020. Nah, berikut ini beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pengawas TPS. Yang pertama, berpihak kepada pasangan calon. Nah, dalam pemilihan kepala daerah tentu saja ada pasangan calon yang berkontestasi, baik pasangan calon melawan pasangan calon yang lain maupun pasangan calon berhadapan dengan kolom kosong tidak bergambar. Nah, pengawas TPS tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon atau juga kepada kolom kosong tidak bergambar. Seorang pengawas TPS tidak boleh menunjukkan gestur, kata-kata, atau tindakan yang menunjukkan bahwa ia mendukung pasangan calon tertentu atau tidak mendukung pasangan calon tertentu. Yang kedua, sebaiknya jangan memasang alat peraga kampanye di halaman rumahnya. Sebaiknya dalam rangka memberikan kepercayaan kepada publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, maka pemasangan alat peraga kampanye di rumah pengawas TPS perlu untuk dihindari. Yang ketiga, menggunakan baju kaos, topi, masker, atau atribut lain yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, baik kaos itu bergambar foto pasangan calon, nomor urut pasangan calon, atau motif-motif yang mencirikan atau mencitrakan pasangan calon tertentu. Sebaiknya selama menjadi pengawas TPS, pakaian atau atribut semacam itu dihindari untuk digunakan karena dapat dipersepsikan oleh publik bahwa pengawas TPS atau pengawas pemilu secara umum berpihak terhadap pasangan calon tersebut. Yang keempat, menerima segala sesuatu pemberian yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugasnya sebagai pengawas TPS. Misalnya benda atau materi yang diberikan oleh tim kampanye atau oleh pasangan calon yang berkontestasi di dalam pilkada. Yang kelima, diintervensi pekerjaannya oleh pihak manapun, termasuk tidak boleh diintervensi oleh pemerintah setempat, tidak boleh diintervensi oleh tim kampanye, tidak boleh diintervensi oleh tokoh masyarakat di mana dia bekerja sebagai pengawas TPS. Pengawas TPS atau pengawas pemilu harus bekerja dan hanya tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga intervensi dari pihak manapun tidak dapat dibenarkan. Yang keenam, mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan terhadap masalah atau isu tertentu yang sedang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Jadi, pendapat atau pernyataan seorang pengawas TPS pun sebaiknya tidak diungkapkan kepada publik selagi ia menjadi penyelenggara pemilu terkait isu-isu atau masalah-masalah yang terjadi dalam proses pemilu, karena pendapat-pendapat itu dapat dipersepsikan sebagai keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu yang terkait dengan isu-isu atau masalah-masalah yang terjadi dalam pemilu. Yang ketujuh, memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka kepada publik atau menanyakan pilihan politik orang lain. Nah, ini juga menjadi hal yang sebaiknya tidak dilakukan oleh pengawas TPS dalam rangka menjamin terselenggaranya pemilihan yang mendapat kepercayaan dari publik. Yang kedelapan, mengikuti pertemuan-pertemuan tidak dalam tugasnya yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan kesan publik adanya pemihakan. Misalnya pertemuan-pertemuan yang diasosiasikan sebagai pertemuan tim kampanye atau pertemuan tim relawan atau pertemuan-pertemuan lain di mana penyelenggaraan pertemuan-pertemuan tersebut diasosiasikan dalam rangka pemenangan pasangan calon tertentu.
di dalam pilkada. Yang kesembilan, tidak melaporkan kejadian-kejadian secara lengkap yang terjadi di dalam wilayah pengawasannya atau yang terjadi di TPS di mana dia mengawasi. Nah, pengawas TPS dituntut untuk melaporkan secara lengkap seluruh kejadian-kejadian yang terjadi di wilayah pengawasannya kepada pengawas pemilu di atasnya agar mendapat penanganan yang tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ke-10, menyalahgunakan tugas dan wewenangnya sebagai pengawas TPS. Nah, bentuk dan tindakannya bisa macam-macam terkait tugas dan wewenang yang dia salah gunakan, yang bisa saja memberikan keuntungan pribadi kepada pengawas TPS atau kepada kelompok tertentu. Yang ke-11, datang terlambat pada hari H pemungutan suara. Nah, kejadian ini sama sekali tidak boleh terjadi. Pengawas TPS datang terlambat pada hari pencoblosan. Karena pengawas TPS harus mengawasi seluruh penyelenggaraan pemilihan di TPS mulai sebelum dimulainya pemungutan suara sampai dengan selesainya penghitungan suara di TPS. Yang ke-12, tidak mengisi formulir atau tugas lain yang diberikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui pengawas desa kelurahan. Nah, kadangkala ada formulir-formulir atau ada alat kerja atau ada aplikasi-aplikasi yang harus diisi oleh pengawas TPS pada hari H dan tidak diisi oleh pengawas TPS. Tindakan ini sama sekali tidak dapat dibenarkan dan sebaiknya tidak dilakukan oleh pengawas TPS karena dapat berimplikasi pelanggaran kode etik terhadap dirinya. Yang ke-13, membiarkan kecurangan atau pelanggaran di TPS yang disaksikan atau diketahuinya. Nah, seorang pengawas TPS dalam hal dia melihat kecurangan atau dia melihat pelanggaran di TPS yang diawasinya, wajib bagi dia untuk tidak membiarkan kejadian itu. Apakah dengan cara mencegah kejadian itu agar dia terjadi, atau melaporkannya kepada pengawas kecamatan melalui pengawas desa agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subscribe dan aktifkan notifikasi untuk terus bersekolah. Nah, demikian hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau tidak patut dilakukan oleh seorang pengawas TPS di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menjadi pengawas TPS pada pemilihan kepala daerah. Pelanggaran terhadap keadaan-keadaan tadi atau hal-hal yang tidak patut dilakukan tadi dapat berakibat atau berimplikasi menjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dalam hal ini pelanggaran kode etik pengawas TPS. Semoga bermanfaat. Subscribe dan aktifkan notifikasi untuk terus bersekolah.